Tutur Tinula, sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-9 dengan judul Badai Mengamuk di Atas Kediri. Sanggrama Wijaya baru saja menerima perwira Yungpo, utusan dari Panglima Bala Tentara Tartar, Ike Mese. Panglima Ike Mese menyuruh dia Sanggrama Wijaya agar menyerah pada bala tentara Tartar. Sebab kalau tidak, Majapahit akan segera diserbu. Arya Wira Raja menasihatkan agar dia Sanggrama Wijaya menyerah. Hal ini hanya sebagai siasat belaka, menyerah untuk kemudian menang. Adipati dari Sumenep itu selanjutnya mengusulkan agar dia Sanggrama Wijaya menggunakan kesempatan baik memanfaatkan bala tentara Tartar untuk menggempur kerajaan Kediri. Usul itu segera bisa diterima oleh dia Sanggrama Wijaya berikut para pembantunya. Bagaimana Tuan Sanggrama Wijaya? Kami tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kami segera minta jawaban dan ketegasan dari Tuan. Baiklah Tuan Perwira. Saya pun sudah menyiapkan jawaban itu dalam sepucuk surat. Nah, inilah suratnya. Tolong sampaikan surat ini pada Panglima Ike Mese. Di samping itu, sebagai bukti bahwa saya menyerah, saya akan mengirimkan Mantri Sihlananda Jaya berikut 14 orang Majapahit ke perkemahan bala tentara Tartar. Saya kira hal itu lebih bagus, Tuan Sanggrama Wijaya. Mantri Sihlananda Jaya. Iya Gusti. Berangkatlah segera ke desa Pacekan bersama Perwira Yungpo. Iya. Bawalah serta 14 orang Majapahit. Kau akan ditemani Kakang Ranggalawi dan Paman Lembusora. Kau tidak perlu banyak bicara. Kau hanya tinggal menyerahkan surat yang sudah kutulis untuk Panglima Ike Mese. Baik Gusti. Hamba siap menjalankan perintah Gusti. Nah, Perwira. Saya Tuan. Saya kira Tuan Perwira bisa berangkat sekarang. Kalau begitu kami mohon diri Tuan Sanggrama Wijaya. Iya, silakan. Hari itu juga, perwira Yungpo berikut prajurit Tartar yang menyertainya segera meninggalkan pedukuhan Majapahit. Sementara itu, Mantri Sihlananda Jaya, Ranggalawe dan Lembusora beserta 14 orang Majapahit mengiring di belakang mereka. Mereka terus berkuda melewati jalanan di tepian hutan tarik. Selanjutnya mereka berkuda menyusuri tepian Sungai Berantas menuju ke arah muaranya. Desa Pacekan kelihatan sibuk dan ramai oleh kehadiran tentara Tartar. Mereka mendirikan tenda-tenda di pinggiran Sungai Sugalu. Perahu-perahu jung yang mereka bawa dari negeri Mongolia ditambatkan di bawah pohon-pohon yang tumbuh di sepanjang sungai. Malam itu,
Perwira Yungpo sudah tiba di perkemahan bala tentara Tartar. Dia segera menghadap Panglima Ike Mese di dalam tendanya. Bagaimana Perwira Yungpo? Bagaimana hasil kunjunganmu ke desa Majapahit? Kami sudah menemui Tuan Sanggrama Wijaya, Panglima. Lalu apa katanya? Beliau tidak mengatakan apa-apa, kecuali menulis pucuk surat untuk Panglima. Mana suratnya? Ini Tuan Panglima. Di samping itu, Tuan Sanggrama Wijaya mengirim beberapa orang ke perkemahan kita. Mereka sekarang menunggu di luar. Ya. Biarlah ku baca dulu surat ini. Kau tunggu di luar. Baik, Panglima. Perwira Yungpo segera melangkah keluar tenda. Sementara itu Panglima Sipi membaca isi surat yang ditulis Dia Sanggrama Wijaya untuknya sebagai balasan atas surat yang telah dikirimkan beberapa hari yang lalu. Tuan Panglima, saya adalah Sanggrama Wijaya. Saya sudah membaca surat Tuan Panglima, dan saya sudah mengetahui apa isinya. Tapi sebelumnya saya mohon, Tuan Panglima sudi mendengarkan penjelasan saya mengenai keadaan saya sekarang ini. Sekarang ini saya menjadi kepala Pedukuhan Majapahit. Soal Pedukuhan Majapahit barangkali Tuan dapat meminta keterangan kepada Perwira Yungpo yang Tuan utus mengirim surat beberapa hari yang lalu. Sebagai salah seorang kerabat kerajaan Singasari, saya memang ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan Ayahanda Prabu Kertanegara. Tapi harap Tuan Panglima ketahui, Ayahanda Prabu Kertanegara telah wafat. Singasari telah runtuh karena serangan tentara gelang-gelang di bawah pimpinan Prabu Jayakatwang. Prabu Jayakatwang sekarang bertahta di Istana Kediri. Sekarang ini saya sedang dalam perselisihan dengan Raja Kediri tersebut. Karena itu Tuan Panglima, saya sama sekali tidak keberatan untuk menyerah pada bala tentara Tartar. Tapi saya mohon, Tuan Panglima sudi membantu kesulitan saya. Sebenarnya ini adalah persoalan pribadi kerabat kerajaan. Tapi saya tidak mempunyai jalan keluar yang lain, kecuali meminta bantuan kepada Tuan Panglima Ike Mese. Sekian surat dari saya. Tertanda Dia Sanggrama Wijaya, Kepala Pedukuhan Majapahit. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausim? Menurut pendapat saya, kita tidak perlu keberatan membantu Dia Sanggrama Wijaya itu. Apakah itu bukan berarti kita mencampuri urusan orang lain, Panglima Kausim? Panglima Simpi, kita datang jauh-jauh kemari untuk melaksanakan titah Kaisar Kublai Khan. Kita datang untuk menghukum Raja Jawa yang bernama Prabu Kertanegara. Tapi Prabu Kertanegara sendiri sudah wafat. Apakah kita akan kembali dengan sia-sia ke negeri Mongolia? Tentu saja kita tidak boleh pulang dengan tangan hampa. Kita harus membawa oleh-oleh yang berharga untuk Kaisar. Iya, tapi apakah kita bisa percaya pada Dia Sanggrama Wijaya itu? Perwira Yungpo sudah melihat sendiri keadaan desa Majapahit. Menurut laporannya, orang yang bernama Dia Sanggrama Wijaya itu sepertinya bisa dipercaya. Tapi hal itu belum bisa kita jadikan pegangan, Panglima Ike Mese. Kita harus tahu benar siapa Dia Sanggrama Wijaya ini. Dalam surat itu sudah dijelaskan bahwa Dia Sanggrama Wijaya masih kerabat kerajaan Singasari. Saya kira hal itu sudah cukup, Panglima Sipi. Ya, kalau begitu, baiklah. Sekarang, apa rencana kita selanjutnya? Saya kira kita perlu membicarakan hal ini dengan utusan-utusan dari Pedukuhan Majapahit. Ya, benar Panglima Ike Mese. Kita belum tahu keadaan tanah Jawa ini. Dan kita juga belum tahu seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri. Nah, kalau begitu, marilah kita temui mereka. Apakah Tuan yang bernama Mantri Silananda Cahya? Benar Tuan Panglima. Saya kemari bersama 14 orang Majapahit yang lain. Di antaranya adalah Kakang Ranggalawe dan Paman Lembusora. Tuan yang bernama Lembusora? Benar Tuan Panglima. Sayalah Lembusora.
Dan yang duduk di sebelah saya inilah Ranggalawe, keponakan saya. Baiklah. Saya ingin meminta keterangan lebih lanjut tentang Pedukuhan Majapahit. Apa yang ingin Tuan Panglima ketahui? Berapa besar jumlah prajurit Majapahit yang ada sekarang ini? Tidak begitu banyak jumlahnya, Tuan Panglima. Kurang lebih hanya 1.200 orang. Saya ingin menambahkan, Tuan. Ya. 1.200 orang itu tidak seluruhnya merupakan prajurit inti. Sebagian di antara mereka hanyalah terdiri dari rakyat biasa. Baik. Bagaimana pendapatmu, Panglima Kausing? Saya ingin tahu, kira-kira seberapa besar kekuatan bala tentara Kediri? Dapatkah tuan-tuan memberikan penjelasan? Jumlah mereka cukup besar, Tuan Panglima. Lebih dari 10.000 orang prajurit. Iya, paling sedikit 10.000 orang prajurit. Tapi kekuatan mereka tidak dipusatkan seluruhnya di kota Kediri, Tuan. Sebagian besar di antara mereka ditempatkan di daerah-daerah lain. Apakah Istana Kediri mempunyai benteng? Istana Kediri dikelilingi benteng yang cukup tinggi dan kokoh, Tuan Panglima. Benteng itu letaknya persis di tepian Sungai Berantas. Kalau begitu, kita bisa menyerang benteng Kediri dari arah sungai. Kita bisa menggunakan perahu-perahu untuk menuju ke tempat itu. Hal itu bisa kita lakukan, Tuan. Asal semuanya kita rencanakan dengan matang. Saya kira benteng kota Kediri itu bisa kita terobos. Baiklah. Saya kira kita sudah dapat membuat kata sepakat. Saya, baik secara pribadi maupun atas nama Kaisar Kubilai Khan, bersedia membantu Tuan Sanggrami Wijaya menyelesaikan persoalannya dengan Prabu Jayakatwang. Tentu saja dengan persyaratan bahwa setelah Sanggrama Wijaya dapat menyelesaikan persoalannya dengan Jayakatwang, dia harus tunduk dan menyerah pada bala tentara Tartar. Saya kira hal itu sudah tidak menjadi persoalan lagi, Tuan Panglima. Benar, Tuan Panglima. Gusti Sanggrama Wijaya orangnya terbuka. Beliau senang menjalin persahabatan dengan siapa saja. Baiklah, kalau begitu, marilah kita mengadakan persiapan. Saya ingin mengadakan pembicaraan langsung dengan Tuan Sanggrama Wijaya. Kalau begitu, marilah Tuan Panglima kami antarkan menghadap beliau. Hari itu juga, Panglima Ike Mese mempersiapkan diri untuk pergi ke Pedukuhan Majapahit. Sementara Panglima Kausing dan Panglima Sipi tinggal di perkemahan. Tapi mereka sudah merencanakan segala sesuatunya untuk mengadakan penyerbuan ke Istana Kediri. Pagi harinya, setelah dirasa segala sesuatunya siap, Panglima Ike Mese dengan 500 prajurit Tartar berangkat menuju ke Pedukuhan Majapahit. Mantri Silananda Caya, Lembu Sora dan Ranggalawe berikut orang-orang Majapahit yang lain mengiring di belakang mereka. Kita tinggalkan sejenak perjalanan Panglima Ike Mese menuju Pedukuhan Majapahit. Kita beralih ke desa Jasun Wungkal, di rumah kediaman Empu Tong Bajil. Nampak Dewi Sambi dan Empu Tong Bajil sedang berbicara di serambi depan. Apa kau sudah yakin, Sambi? Saya yakin seyakin-yakinnya, Kakang Bajil. Wanita pelarian itu jelas sudah terbunuh. Saya sudah menugaskan 2 orang prajurit untuk menengok jenazahnya di dasar jurang. Kakang Bajil tidak usah ragu-ragu lagi. Wanita asing itu sudah jelas mati. Bagaimana dengan anggota keluarga yang lain? Hanya ada seorang bocah kecil dan seorang bayi. Tapi sayang sekali, Kakang. Ada 2 orang pendekar tua yang telah berhasil menyelamatkan mereka. 2 pendekar tua itu berkemampuan cukup tinggi. Dan sepertinya sudah kenal benar dengan daerah di sekitar tempat itu, Kakang. Kami kehilangan jejak ketika memburunya. Bagaimana dengan orang yang bernama Arya Kamandanu? Saya tidak melihat orang lain tinggal di gubuk itu, Kakang. Lalu, bagaimana dengan pedang itu? Kau tidak melihatnya? Tidak, Kakang. Saya sudah menggeledah gubuk itu. Dan pedang yang kau inginkan tidak terdapat di sana. Jelas pedang itu dibawa oleh orang yang bernama Arya Kamandanu. Suatu ketika aku harus menangkap orang itu dan merebut pedangnya. Lihat, Kakang. Jaran Lejong dan Kakang Renteng datang.
Kakang Renteng. Nah, Jalan Lecong, coba berilah laporan yang lengkap dan jelas. Kau mengatakan bahwa kau telah melihat pasukan asing di sekitar hutan tarik. Benar, Tuan Bajil. Pasukan asing itu berkampung di desa Pacekan. Beberapa orang telik sandi telah melihat mereka berkuda menuju padukuhan Majapahit. Sudah berapa lama mereka berkampung di Pacekan? Sudah hampir 10 hari, Tuan Bajil. Berapa banyak jumlah mereka? Sekitar 2.000 orang, Tuanku Dewi. Mereka bersenjata lengkap. Ada pasukan tombak, pasukan pemanah, pasukan pedang, dan bahkan mereka membawa pasukan berkuda. Apakah laporan ini sudah kalian teruskan ke kota Kediri? Belum, Tuanku Bajil. Kami masih menunggu keputusan Tuan Bajil. Baik. Yang berbahaya adalah bahwa mereka mengadakan perjalanan ke pedukuhan Majapahit. Tentu ada udang di balik batu. Pasti ada apa-apanya. Aku curiga Majapahit menjalin hubungan dengan tentara asing itu. Saya kira hal ini harus segera dilaporkan pada Gusti Ardaraja, Kakang Bajil. Benar, Adi Renteng. Kalau begitu buatlah persiapan. Sekarang juga kita berangkat ke kota Kediri. Empu Bajil baru saja menerima laporan dari Jalan Lecong tentang adanya pasukan asing yang bermukim di desa Pacekan. Hal yang sangat dikhawatirkan ialah pasukan asing tersebut dicurigai menjalin hubungan dengan pedukuhan Majapahit. Karena itu, Empu Bajil segera bermaksud melaporkannya pada Ardaraja. Maka diadakanlah persiapan. Setelah segala sesuatunya dirasa cukup, Empu Bajil beserta rombongannya segera berangkat ke kota Kediri. Mereka berkuda menyusuri kaki Gunung Anjasmara, kemudian menyusuri tepian anak Sungai Brantas. Menjelang lepas tengah hari, mereka pun memasuki pintu gerbang kerajaan Kediri. Sementara itu, Ardaraja tengah menerima kehadiran Patih Kebumundarang di rumah kediamannya. Rumah yang khusus dihuni oleh seorang pangeran Pati. Hadir dalam pertemuan itu beberapa orang telik sandi yang duduk di atas tikar pandan. Para telik sandi baru saja melaporkan adanya pasukan asing yang bermukim di tepian Sungai Brantas di desa Pacekan. Rupanya berita itu pun sudah sampai di kota Kediri. Kita belum tahu apa tujuan mereka itu datang ke tanah Jawa ini, Paman Kepemundaran. Namun begitu, kita wajib mencurigainya. Benar, Gusti Ardaraja. Jumlah mereka cukup banyak. Dan hal ini bisa membahayakan keamanan dalam negeri Kediri. Kita memang belum tahu apa tujuan mereka. Tapi barangkali saja ada hubungannya dengan peristiwa 1 tahun yang lalu, Gusti. Peristiwa apa, Paman Mundaran? Peristiwa yang menyangkut utusan tentara asing yang dikirim ke Singasari. Oh, iya. Aku ingat, Paman. Mungkin benar dugaanmu. Pasti ada hubungannya dengan kerajaan Mongolia. Waktu itu aku juga hadir dalam pertemuan. Bahkan aku melihat sendiri Prabu Kertanegara telah melukai utusan yang bernama Mengci. Tapi belum tentu kehadiran mereka ada hubungannya dengan peristiwa itu. Sebab jangka waktunya sudah cukup lama, Paman. Tapi sebenarnya kita tidak mempunyai urusan dengan mereka, Gusti. Mereka datang kemari untuk membalaskan sakit hati terhadap pemerintah Singasari. Sedangkan sekarang pemerintah Singasari sudah tidak ada lagi. Ketika Ardaraja dan Patih Kebumundarang sedang sibuk berbincang-bincang, mendadak 2 orang prajurit muncul. Prajurit itu melaporkan kehadiran Empu Bajil dan rombongannya. Ada apa, Kakang Bajil? Mengapa kalian datang menghadap tanpa kupanggil? Apakah ada sesuatu yang penting yang ingin kalian laporkan padaku? Ampun, Gusti. Memang hamba ingin melaporkan sesuatu yang penting. Apa itu? Beberapa orang telik sandi yang hamba tugaskan mengawasi di sekitar hutan tarik melaporkan bahwa ada pasukan asing yang memasang tenda-tenda perkemahan di desa Pacekan. Berita itu sudah sampai ke kota Kediri, Kakang Bajil. Aku dan Paman Kebumundarang sekarang ini juga sedang membicarakan persoalan itu. Ampun, Gusti. Kehadiran pasukan asing itu hamba rasa bisa membahayakan pemerintahan Kediri. Mengapa kau bisa berpendapat seperti itu, Kakang Bajil? Ya,
Hamba khawatir mereka akan menjalin hubungan dengan Majapahit, Gusti. Menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Gusti. Dan tanda-tanda seperti itu sudah kami lihat sendiri. Beberapa orang telik sandi melaporkan bahwa pasukan asing itu mengutus prajurit-prajuritnya berkunjung ke desa Majapahit. Itu terjadi beberapa hari yang lalu, Gusti. Apa benar begitu, Kakang Bajil? Benar, Gusti. Hamba kira para telik sandi tidak berdusta. Mereka memang melihat utusan-utusan pasukan asing itu berkunjung ke pedukuhan Majapahit. Dan sekarang ini, beberapa orang telik sandi kita telah melaporkan bahwa sekitar 500 orang prajurit Tartar sedang bergerak ke arah Majapahit. Kalau begitu, memang benar-benar berbahaya. Bagaimana pendapatmu, Paman Kepemudara? Kalau sampai pasukan asing itu bersekutu dengan Majapahit, memang bisa berbahaya sekali, Gusti. Dan hal ini harus dicegah sedini mungkin. Saya kira Ayahanda Prabu Jayakatwang harus segera diberitahu. Benar, Gusti. Gusti Prabu harus segera mendengar berita ini. Selanjutnya terserah bagaimana keputusan beliau untuk bertindak. Kalau Ayahanda Prabu merasa ragu-ragu untuk bertindak, akulah yang akan bertindak, Paman. Nah, terima kasih Kakang Bajil. Terima kasih atas laporanmu. Sekarang kau tunggu saja di Istana Kediri. Aku akan segera menghadap Ayahanda Prabu untuk melaporkan berita ini secepatnya. Benar, Ayahanda Prabu. Mereka tidak boleh berbuat seenaknya di negeri orang. Mereka harus memberikan laporan sebelum mendarat di tanah Jawa. Ardaraja, di mana sekarang mereka berkampung? Di desa Pacekan, Ayahanda Prabu. Di sepanjang Sungai Sugalo. Oh iya. Berapa jumlah mereka? Tidak kurang dari 2.000 orang, Ayahanda Prabu. Nampaknya mereka adalah prajurit-prajurit yang cukup terlatih. Ada laskar pemanah, laskar pedang, laskar tombak, maupun laskar berkuda. Kurang ajar. Apa mereka ingin bertarung melawan prajurit-prajurit Kediri? Ayahanda Prabu, kalau hanya soal tentara asing itu, saya kira kita tidak perlu cemas. Yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antara tentara asing itu dengan Majapahit. Apa katamu, Ardaraja? Pasukan asing itu menjalin hubungan dengan Majapahit? Benar, Ayahanda Prabu. Demikianlah laporan yang diberikan para telik sandi kita. Kurang ajar. Sang Ramawijaya nampaknya tidak bisa diberi hati. Kalau memang benar-benar dia menjalin hubungan dengan tentara asing, itu sama halnya mencoret dan mencoreng mukaku. Tidak kusangka. Rupanya aku telah menolong anjing yang terjepit. Kalau memang Sang Ramawijaya bermaksud bergabung dengan pasukan asing untuk menggempur Kediri, Majapahit yang harus bertanggung jawab dalam hal ini. Majapahit akan kubumi hanguskan. Dan anjing terjepit itu akan kubinasakan. Sekarang sebaiknya kita memikirkan apa yang harus kita lakukan, Ayahanda Prabu. Jangan sampai kita memberi kesempatan lebih leluasa kepada pasukan asing itu untuk bergerak. Benar, Ardaraja. Pasukan asing itu harus diberikan pelajaran yang berharga. Mereka tidak boleh menginjak tanah Jawa ini. Mereka harus segera diusir dari pesisir timur pantai Tuban. Dan kalau benar-benar terbukti Majapahit berkomplot dengan tentara asing itu, cepat berikan laporan padaku, Ardaraja. Aku ingin tahu apa jawaban Sang Ramawijaya. Baik, Ayahanda Prabu. Sekarang siapkan 1.000 prajurit lengkap. Dan berangkatkan mereka ke desa Pacekan. Usir tentara asing itu dari bumi Kediri. Kalau mereka melawan, bunuh saja semuanya. Dan campakkan mayat mereka ke Kali Berantas. Baik, Ayahanda Prabu. Hamba akan segera menjalankan perintah. Setelah Ardaraja pergi, Jayakatwang masih duduk di atas kursi di dalam ruang pribadi raja.
Ruang pribadi itu terletak di belakang sebuah kebun bunga yang indah. Jaya Katuang termenung menatap jendela ke arah langit yang membiru di kejauhan sana. Mendadak hatinya menjadi tergetar. Tiba-tiba saja dia merasa was-was. Dia sendiri heran. Dia mempunyai pasukan yang berjumlah banyak dan terlatih. Tapi mengapa hatinya menjadi bergetar begitu mendengar berita bahwa Sang Gramawijaya menjalin hubungan dengan pasukan asing? Jaya Katuang menjadi sangat geram. Tangannya meraih sebuah tombak yang terpancang di sudut ruangan. Tombak itu bernama Sarpasena, artinya ular yang bersinar-sinar. Tombak itu adalah senjata andalannya, senjata yang merupakan warisan dari leluhurnya, Raja-Raja Kediri. Sang Gramawijaya. Benarkah dia menjalin hubungan dengan tentara asing itu untuk berkomplot dan menggulingkan aku? Kalau memang benar dia ingin menggulingkan Jaya Katuang, dia harus mau bekerja keras untuk membobol benteng Kediri. Sebaliknya, kalau dia tidak mampu membobol benteng Kediri dan bisa tertangkap, aku tidak segan-segan lagi memajung kepalanya dengan mata tombakku ini. Ada apa, Kanda Prabu? Kau Dinda Turukbali. Kelihatannya Kanda Prabu sedang gelisah. Apakah ada berita yang kurang enak didengar telinga, Kanda? Iya. Jadi, pasukan asing itu yang membuat Kanda Prabu gelisah. Apakah prajurit-prajurit Kediri tidak berani melawan mereka, Kanda? Pasukan asing itu sendiri tidak menjadikan masalah berat. Tapi persekutuan antara pasukan asing dengan Majapahitlah yang membuat hatiku menjadi was-was. Jadi, tentara asing itu berkomplot dengan Sang Gramawijaya dan bermaksud menggempur Kediri. Begitu, Kanda? Iya. Nampaknya begitu, Dinda Turukbali. Karena itu, aku harus segera mengadakan persiapan. Ada dua hal yang akan kulakukan sekarang ini. Dan sudah menjadi keputusanku. Pertama adalah mengusir tentara asing itu dari bumi Kediri. Dan kedua adalah menghukum Sang Gramawijaya dan melenyapkan desa Majapahit dari muka bumi. Apakah tindakan Kanda Prabu tidak terlalu terburu-buru? Tidak. Aku sudah mencium adanya bahaya besar yang mengancam istana Kediri. Dan aku tidak ingin alun-alun Kediri dijamah oleh orang-orang yang mau berontak menentang kekuasaanku. Barang siapapun ingin melawan dan membangkang kekuasaan Jaya Katuang, maka orang itu harus dihukum berat. Orang itu harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Aku tidak ingin kekuasaanku diganggu-gugat oleh siapapun juga. Kekuasaan ini sudah berhasil kurebut dari Kakang Prabu Kertanegara dengan pertumpahan darah. Karena itu, siapapun yang ingin memperoleh kekuasaan ini harus juga merebutnya dengan pertumpahan darah. Mengapa kita berhenti di sini, Tuanku Mantri? Kita sudah menempuh separuh lebih dari perjalanan ke Majapahit, Panglima Ikemese. Kita bisa beristirahat di desa Canggu ini. Apakah kota Kediri jauh letaknya dari tempat ini, Tuanku Mantri Sirananda Cahya? Kurang lebih setengah hari perjalanan dari sini, Tuan Panglima. Memang, sebaiknya kita teruskan saja perjalanan, Tuan Mantri. Tempat ini tidak begitu nyaman untuk istirahat. Salah-salah, kita bisa kepergok prajurit-prajurit Kediri. Iya, lebih baik
kita teruskan saja perjalanan. Kita jangan membuang-buang waktu di tempat ini. Aku sudah sangat ingin ketemu dengan Tuan Sanggrama Wijaya untuk merencanakan penyerbuan ke kota Kediri bersama-sama. Kalau begitu, marilah kita teruskan perjalanan ini, Tuan Panglima. Iya. Baru saja Mantri Sihlananda Cahya selesai mengucapkan kalimatnya, mendadak dari arah depan dan belakang bermunculan orang-orang berkuda. Jumlah mereka sekitar 1.000 orang. 500 orang datang dari depan dan 500 orang yang lain membokong dari arah belakang. Kebetulan sekali. Rupanya ada juga Paman Nembusora di sini. Benar, Gusti Arda Raja. Kebetulan hamba ada di sini. Apakah Gusti ingin menyampaikan sesuatu? Paman Mundarang, tolong katakan pada mereka apa yang kita inginkan. Baik, Gusti Arda Raja. Kakang Lembusora, dan kau juga Adi Ranggalawe, dan Mantri Sihlananda Cahya. Kami hanya ingin tahu siapa tentara-tentara asing itu, dan mengapa tentara-tentara asing itu bisa bersama kalian, dan kemana arah tujuan perjalanan kalian. Baiklah, biar aku yang menjawab, Kakang Lembusora. Kalau Gusti Arda Raja ingin tahu siapa mereka, mereka adalah bala tentara Tartar. Mereka bermaksud pergi ke Majapahit. Mengapa harus ke Majapahit? Ada tujuan apa mereka datang ke Majapahit? Soal itu kami tidak tahu, Gusti. Kalau Gusti ingin tahu, marilah ikut bersama-sama ke Majapahit, Gusti. Gusti bisa menghadiri pertemuan antara Panglima Ikemese dan Gusti Sanggrama Wijaya di Majapahit. Tidak! Aku tidak sudi berjalan bersama-sama dengan tentara asing. Nah, sekarang begini saja. Paman Nembusora dan orang-orang Majapahit yang lainnya, saya persilahkan untuk segera kembali ke Majapahit. Sementara itu tentara asing biarlah menjadi urusan saya. Maaf, Gusti. Tentara asing ini adalah tamu pedukuhan Majapahit. Gusti Arda Raja tidak berhak untuk mengusir mereka. Majapahit itu adalah sebuah desa kecil yang terletak di wilayah Kediri, Paman Nembusora. Mengapa kami tidak berhak? Memang benar, Gusti. Majapahit termasuk wilayah Kediri. Tapi apakah selama ini Majapahit telah melakukan kesalahan terhadap pemerintah Kediri? Sudahlah, sudah. Jangan banyak mulut. Ayo cepat kembali ke Majapahit. Biarlah orang asing itu menjadi bagianku. Kalau mereka tidak mau segera pergi dari tanah Jawa ini, mayat mereka akan kami campakkan di Kali Berantas. Kalau begitu, kami pun tidak bisa tinggal diam, Gusti. Kalau kalian ingin ikut campur, kalian pun akan mendapat bagian yang sama dengan orang-orang asing itu. Ayo cepat, sergap mereka, kubur mereka. Pertempuran sengit pun tak bisa dihindarkan lagi. Prajurit-prajurit Kediri segera menyerang bala tentara Tartar yang kurang lebih berjumlah 500 orang. Tapi bala tentara Tartar adalah prajurit-prajurit yang terlatih cukup baik. Mereka segera menyambut serangan tentara-tentara Kediri. Sementara itu, Lembusora, Mantri Sihlananda Cahya, Ranggalawe, dan Panglima Ikemese sendiri ikut bertarung dengan gigih dan gagah berani. Dengan membawa 1.000 orang prajurit, Arda Raja dan Patih Kebo Mundarang berangkat meninggalkan kota Kediri. Ikut serta dalam iring-iringan pasukan itu Empu Bajil, Dewi Sambi, dan Empu Renteng. Mereka bermaksud mencegat bala tentara Tartar yang ingin mengunjungi padukuhan Majapahit. Pertempuran terjadi di desa Canggo. Akhirnya terjadilah pertempuran sengit. Lembusora, Ranggalawe, dan Mantri Sihlananda Cahya bertempur di belakang bala tentara Tartar di bawah pimpinan Panglima Ikemese. Prajurit-prajurit Tartar bertarung dengan gagah berani. Mereka bertempur dengan senjatanya masing-masing yang rata-rata ukurannya sangat besar.
Pedang beradu pedang, tombak beradu tombak. Prajurit-prajurit Tartar terus mengamuk. Sementara prajurit-prajurit Kediri nampak semakin terdesak. Banyak di antara mereka yang roboh, bergelimpangan tak bernyawa lagi. Lembu Sora dan Rangga Lawe tak mau ketinggalan. Mereka membabat kiri kanan prajurit-prajurit Kediri yang berada di sekitar mereka. Melihat keadaan pasukannya yang kocar kacir, Arda Raja segera memberikan aba-aba untuk mundur. Mundur! Ayo cepat mundur! Balik pasukan! Mundur! Bagaimana Tuanku Mantri? Prajurit-prajurit Kediri sudah kabur semuanya. Rupanya mereka bukanlah prajurit-prajurit yang gagah benar. Kita tidak usah mengejar mereka, Tuan Panglima. Lebih baik Tuan Panglima segera bertemu dengan Gusti Sang Ramawijaya untuk merencanakan segala sesuatunya. Benar, Tuan Panglima. Kita jangan terpancing oleh kemenangan yang tidak berarti ini. Prajurit-prajurit Kediri masih cukup banyak jumlahnya. Dan barangkali mereka baru mengadakan penjajakan sampai seberapa jauh kekuatan kita. Iya, benar Tuan Lembu Sora. Mungkin mereka belum mau bertempur secara bersungguh-sungguh. Mungkin mereka baru coba-coba saja. Sebaiknya Tuanku Panglima menuruti anjuran Mantri Silananda Jaya. Majapahit sudah tidak terlalu jauh dari sini, Tuanku Panglima. Iya, kalau begitu, biarlah pasukan ini aku tinggal di sini. Biar aku sendiri yang akan bertemu dengan Tuan Sang Ramawijaya di Pedukuhan Majapahit. Saya kira Perwira Yungpo dan teman-temannya bisa menjaga mereka di sini. Nah, tuan-tuan, marilah kita berangkat. Setelah menyerahkan tanggung jawab pasukan pada Perwira Yungpo dan perwira-perwira muda yang lainnya, Panglima Ike Mese segera mengikuti Mantri Silananda Jaya berkuda menuju Pedukuhan Majapahit. Bagaimana Paman Kempu Mundaran? Kita sudah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Majapahit menjalin hubungan dengan pasukan asing. Benar Gusti Arda Raja. Dan seperti yang sudah hamba katakan sejak semula, hal ini bisa membahayakan pemerintah Kediri. Kalau memang dia Sang Ramawijaya merencanakan berontak dengan kekuatan pasukan asing itu, pemerintah Kediri bisa kerepotan Gusti. Sudah keduka sejak semula, Paman. Aku tidak pernah menyukai kehadiran desa yang bernama Majapahit. Desa itu hanya akan menjadi tempat atau sarang bagi para pemberontak. Semua ini kesalahan Ayahanda Prabu sendiri. Mengapa Kakang Wijaya harus diampuni? Mengampuni orang seperti Sang Ramawijaya sama halnya memelihara seekor anak macan, Paman. Kalau sudah besar, dia pasti akan menggigit majikannya sendiri. Sudahlah Gusti. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang berguna untuk kesejahteraan pemerintah Kediri. Janganlah mengungkit-ungkit hal-hal yang sudah lama terjadi. Hal itu justru akan bisa melemahkan kekuatan kita sendiri. Lebih baik sekarang ini kita segera menghadap Sang Prabu untuk melaporkan apa yang baru saja kita alami di desa Canggu. Baik, Paman Mundaran. Ayo kita berangkat. Berdebah. Setan alas. Jadi benar, Majapahit menjalin hubungan dengan pasukan asing itu. Benar, Ayahanda Prabu. Bahkan kami sempat bertempur mati-matian. Prajurit-prajurit Kediri ternyata kalah tangguh melawan prajurit-prajurit asing. Iya. Yang belum ku mengerti ialah apa maksud kedatangan pasukan asing itu ke tanah Jawa. Maaf, Gusti Prabu. Apapun maksud kedatangan mereka di bumi Jawa, hal ini rupanya akan dimanfaatkan oleh Majapahit. Licik Sang Ramawijaya. Menyesal aku telah memberi pengampunan padanya.
Kalau tahu bahwa dia tidak akan setia padaku, kalau tahu bahwa dia bermaksud merampok kekuasaanku, tidak bakalan dia kubiarkan hidup. Tapi sudahlah, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu gentar. Pasukan asing itu toh hanya berjumlah 2.000 orang. Dan sekarang sudah berkurang dengan adanya pertempuran di desa Canggung. Ya, mereka pasti bisa kita usir dari tanah Jawa. Lalu, apa rencana Ayahanda Prabu? Kediri tetap yang terbesar. Tak akan ada kekuatan yang bisa menundukkan Jaya Katuang. Kalau benteng Singasari dapat kita bobol, mengapa kita harus takut pada Majapahit dengan pasukan asingnya itu? Kita akan gempur mereka. Kita akan sikat mereka semuanya. Dan kita akan bumi hanguskan Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Sekalipun jumlah pasukan kita lebih banyak, tapi janganlah kita menganggap remeh kehadiran pasukan asing itu. Kita semua sudah membuktikan sendiri bahwa mereka bukanlah prajurit-prajurit kecoa. Mereka benar-benar prajurit yang gagah berani. Diam, Paman Mundarang! Aku tidak pernah takut pada pasukan asing. Jaya Katuang tidak akan gentar menghadapi pasukan dari negeri seberang. Lihat nanti, mereka akan kita bikin porak-poranda. Nah, sekarang begini, Paman Mundarang. Iya, Gusti Prabu. Dan kau juga, Arda Raja. Iya, Ayahanda Prabu. Kumpulkan semua pasukan, dan pasukan itu hendaknya mencapai 10.000 orang prajurit. Tarik semua pasukan yang kita tempatkan di negara-negara bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, Sengguru, Lamajang, Blambangan, dan yang lain-lain itu. Mereka semua harus ditarik ke kota Kediri. Kita pusatkan kekuatan di kota Kediri. Baik, Ayahanda Prabu. Hamba akan segera melaksanakan perintah. Ampun Gusti Prabu. Bolehkah hamba mengetahui apa rencana Gusti Prabu dengan jumlah pasukan sebanyak itu? Iya. Setelah terkumpul 100.000 orang prajurit, kita akan bergerak ke Majapahit. Ampun Gusti Prabu. Hamba kira keputusan itu kurang tepat. Hamba justru khawatir hal itu bisa menjebak diri kita sendiri. Mengapa kita tidak menunggu perkembangan selanjutnya saja? Apa maksudmu, Paman Mundarang? Kita harus menunggu perkembangan. Perkembangan apa lagi? Jelas, Sang Ramawijaya ingin memberontak padaku. Sekarang ini, kita mempunyai 2 kewajiban yang sangat penting. Pertama ialah mengusir tentara asing. Dan kedua adalah menghancurkan Majapahit yang dijadikan sarang para pemberontak. Tapi sebenarnya kalau hanya untuk menghukum Dyah Sanggramawijaya, hamba kira kita tidak perlu membutuhkan jumlah prajurit yang begitu besar. Gusti Prabu harus memikirkan pertahanan kota Kediri sendiri. Hendaknya Gusti Prabu ingat pengalaman yang telah dialami oleh Sang Prabu Kertanegara. Iya. Benar, Paman Mundarang. Terima kasih atas peringatanmu. Kalau begitu, baiklah. Kita akan pusatkan kekuatan di kota Kediri. Dan sementara itu, kita menunggu perkembangan selanjutnya. Hamba kira begitu lebih baik, Ayahanda Prabu. Mendahului menyerang sungguh berat akibatnya. Kalau sampai terjebak, justru kita sendiri yang akan rugi besar. Iya. Kita tutup pembicaraan kita sampai di sini. Dan selanjutnya kalian berdua, kutugaskan untuk menghubungi raja-raja dari negara bawahan. Kalau mereka menolak untuk ikut memperkuat pasukan Kediri, itu tandanya bahwa mereka bersekutu dengan Sang Ramawijaya. Sementara itu, di Pedukuhan Majapahit, di rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya, nampak sibuk. Dyah Sanggramawijaya sedang menerima tamu kehormatannya, Panglima Ikemese, yang datang dengan beberapa orang prajurit Tartar. Mereka nampak berunding di ruangan pendopo. Hadir dalam perundingan itu, Lembu Sora, Ranggalawe, Sang Ramapati,
Kebo Anabrang, dan orang-orang kepercayaan Dyah Sanggrama Wijaya yang lain. Tampil sebagai pembicara utama adalah Arya Wiraraja, Adipati dari Sumenep. Arya Wiraraja sedang menjelaskan tentang peta ataupun siasat-siasat pertempuran untuk menundukkan kota Kediri. Ada bermacam-macam siasat perang yang pernah saya kenal, Tuan Panglima. Dalam pertempuran, kita kenal siasat penyerangan, pengepungan, pendadakan, pembokongan, ataupun penerobosan. Sekarang, mari kita lihat peta kota Kediri berikut bentengnya. Benteng kota Kediri terletak persis di tepi Sungai Berantas. Kita bisa mengepung kota Kediri dari 4 jurusan. Dari arah barat, berarti dari arah sungai. Kemudian dari arah timur, dari arah anak Sungai Berantas. Dan dari arah selatan, kita bisa memasang tenda-tenda perkemahan di sekitar Candi Palas Panataran. Kemudian, kita tempatkan juga pasukan di arah utara. Yang penting, janganlah diberi kesempatan pasukan Kediri untuk meminta bantuan kepada negara-negara bawahannya. Maaf, Kakang Adipati. Bagaimana sikap kita kalau ternyata bantuan itu datang dari negara-negara bawahan seperti Jenggala, Sanggariti, ataupun Sengguru? Nah, kalau mereka datang juga untuk membantu memperkuat pasukan Kediri di dalam kota, hal ini menjadi tugas dan tanggung jawab prajurit-prajurit Majapahit. Gusti Sanggrama Wijaya bisa membokong mereka dari belakang. Jadi pasukan kami harus kami pecah menjadi 4 bagian. Begitu, Tuan? Pasukan Tartar cukup dipecah menjadi 3 bagian, Tuan Panglima. 1 bagian di bawah perintah Tuan Panglima Ike Mese sendiri. 1 bagian lagi di bawah perintah Panglima Kausing. Dan bagian yang lain di bawah perintah Panglima Simpi. Sementara bagian yang keempat, yang akan menyerang dari arah timur, biarlah diambil alih oleh prajurit-prajurit Majapahit. Bagus. Tuan Arya Wiraraja sungguh hebat dalam siasat perang. Saya sangat mengagumi kepandaian Tuan. Tuan Panglima jangan terlalu merendah. Saya pun tahu bahwa Tuan Panglima adalah salah seorang ahli dalam siasat perang di negeri Tuan. Hanya dalam hal ini, barangkali saya lebih menguasai medan. Karena perang yang akan kita rencanakan ini terjadi di negeri kami sendiri. Baiklah. Lalu kapan kira-kira penyerangan itu akan kita mulai, Tuan Wiraraja? Ampun, Gusti. Saya rasa 7 hari lagi setelah kejadian di desa Canggu, kita sudah bisa menyerbu ke kota Daha atau Kediri. Malam itu juga, setelah menyelesaikan perundingan tentang rencana menyerbu kota Kediri, Panglima Ike Mese segera kembali ke desa Canggu untuk menemui pasukannya yang tinggal di sana. Kemudian bersama dengan perwira Yungpo dan perwira-perwira muda lainnya, mereka berangkat kembali ke desa Pacekan. Sementara itu di Pedukuhan Majapahit, Dyah Sanggrama Wijaya masih duduk di ruangan pendopo dengan ditemani oleh para andahannya. Nah, Gusti Sanggrama Wijaya. Ya, Tuan Wiraraja. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan pada Gusti. Katakan saja, Tuan. Soal apa itu? Soal prajurit-prajurit Majapahit. Begini, Gusti. Prajurit-prajurit Majapahit yang sekarang ini berhasil Gusti himpun, saya kira belumlah memadai untuk terjun ke kancah peperangan yang sesungguhnya. Mereka sama sekali belum mempunyai pengalaman. Saya khawatir kalau mereka nanti menjadi ragu-ragu untuk bertindak. Mereka butuh pengertian lebih jauh tentang suasana medan peperangan, Gusti. Mereka juga butuh semangat. Mereka butuh landasan bertempur yang kokoh. Iya. Lalu apa yang seharusnya saya lakukan, Tuan? Kumpulkanlah mereka di halaman, Gusti. Dan bicaralah panjang lebar dengan mereka. Kobarkanlah semangat bertempur mereka agar mereka mau bertarung mati-matian sampai titik darah penghabisan demi Majapahit, Gusti. Baik, Tuan. Saran Tuan Arya Wiraraja akan segera saya penuhi. Kakang Ranggalawi. Iya, Gusti. Kumpulkanlah prajurit-prajurit Majapahit di halaman sekarang juga. Kumpulkanlah mereka dengan berpakaian lengkap dan bersenjata. Baik, Gusti. Hamba akan segera menjalankan perintah.
Malam itu juga, Rangga Lawe dengan dibantu Kebo Anabrang, Rekrian Demung dan Gajah Biru segera mengumpulkan prajurit-prajurit Majapahit di halaman rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, mereka semua sudah terkumpul menjadi satu, kurang lebih berjumlah 1.400 orang. Nah, saudara-saudaraku semuanya, prajurit-prajurit Majapahit yang gagah berani. Malam ini, tepat tengah malam tanggal 15 bulan Caitra, tahun 1293, kita berkumpul di sini. Pada tanggal 19 nanti, kita semua akan bergerak menuju kota Kediri, bergabung dengan pasukan Tartar. Dan selanjutnya, kita akan menyerbu kota Kediri. Pada saat itulah, jiwa keprajuritan kalian diuji. Rasa kecintaan kalian pada Majapahit juga diuji. Pada saat itulah, kalian bisa membuktikan sebagai prajurit-prajurit Majapahit yang terbaik. Kalah ataupun menang, bukan urusan kita. Yang penting kita harus bertempur sebaik-baiknya. Memberikan segala yang ada, yang kita miliki, untuk Majapahit. Untuk cita-cita kita bersama. Hidup Majapahit! Hidup Demikianlah, Dyah Sanggramawijaya berusaha mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Malam itu, tanggal 15 bulan Caitra tahun 1293. Malam sangat lengang. Halaman rumah kediaman Dyah Sanggramawijaya dipadati dengan prajurit-prajurit Majapahit yang berdiri berjajar dengan rapi. Mereka tengah mendengarkan pengarahan dari Ratu Gustinya sehubungan dengan rencana penyerbuan ke kota Daha. Menurut rencana, kota Daha atau Kediri akan dikepung 4 jurusan. Perang besar akan segera terjadi. Ledakan besar akan segera terdengar membahana di atas langit kota Kediri. Karena itu, Dyah Sanggramawijaya merasa perlu mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Pada tanggal 19 bulan Caitra tahun 1293 yang akan datang nanti, adalah hari bersejarah bagi Majapahit. Pada tanggal itulah nanti kalian akan diuji sebagai prajurit-prajurit yang sanggup. Kalian akan diuji sampai sejauh mana kemampuan kalian membela desa yang kalian cintai. Kita semua harus mengorbankan segala-galanya untuk hari itu. Kita semua harus memberikan segala-galanya untuk cita-cita dan perjuangan kita bersama. Mulai malam ini juga, kalian sudah bukan lagi menjadi warga desa biasa. Kalian adalah prajurit-prajurit Majapahit. Kalian akan bertempur melawan musuh. Bukan lagi bertempur melawan hujan dan lumpur sawah sebagai petani. Nah, saudara-saudaraku semuanya, masa depan Majapahit adalah di tangan kita semua.
Bukan di tangan siapa-siapa. Di tangan kita semua. Sekarang, marilah kita pekikan teriakan semangat cinta kita kepada Pedukuhan Majapahit. Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Majapahit! Hidup Gusti Sangramawijaya! Hidup Gusti Sangramawijaya! Nah, terima kasih saudara-saudaraku semuanya. Selanjutnya aku ucapkan selamat berjuang dan selamat bertempur melawan musuh. Tidak ada yang boleh tinggal diam dan berpangku tangan. Semuanya ikut berjuang. Semuanya ikut berkorban. Semoga Sang Hyang Widi melindungi kita semua. Melindungi perjuangan kita semua. Hidup Sangramawijaya! Pada pagi hari berikutnya, tanggal 16 bulan Caitra tahun 1293, prajurit-prajurit Majapahit sibuk membenahi dirinya masing-masing. Ada yang mempersiapkan kuda, ada yang mempersiapkan perbekalan makanan, ada yang sedang mengasah mata tombak ataupun pedang, ada yang sedang menghitung jumlah walastra atau anak panah. Semuanya sibuk mempersiapkan keperluan perang melawan kota Daha. Malam harinya, mendadak terdengar derap seekor kuda dipacu menuju ke arah rumah kediaman Dyah Sangramawijaya. Ada apa, Paman Nubusora? Ada laporan dari Telik Sandi mengatakan bahwa bala tentara Tartar sudah bergerak menuju kota Daha, Gusti. Ya, kalau begitu, kita pun harus segera berangkat, Paman. Benar, Gusti. Sudah saatnya kita berangkat. Kalau begitu, siapkan anak-anak semuanya, Paman. Kau juga, Kakang Ranggalawi. Bantulah Paman Nubusora untuk mengerahkan pasukan Majapahit. Baik, Gusti. Saya kira tidak perlu Majapahit kita kosongkan, Paman. Tinggalkanlah beberapa ratus orang prajurit untuk menjaga desa kita ini. Baik, Gusti. Ayo, Ranggalawi. Kita kerahkan anak-anak sekarang juga. Kau, Sakauni? Apa yang kau lakukan di sini, Kamandanu? Aku sudah membuat persiapan. Wah, kau terlalu lamban. Semuanya sudah terkumpul di halaman rumah kediaman Gusti Sangramawijaya. Ayah juga sudah berada di sana sejak tadi. Ayo cepat, Kamandanu. Mengapa kau tidak langsung saja ke rumah kediaman Gusti Sangramawijaya, Buni? Aku disuruh Kakang Ranggalawi untuk menjemputmu. Sudahlah, ayo cepat. Aku tunggu di halaman. Arya Kamandanu segera mengenakan pakaian keprajuritan Majapahit. Dan setelah itu dia menuntun kudanya ke halaman menemui Sakawuni. Sebentar kemudian, mereka pun sudah berkuda ke arah rumah kediaman Dyah Sangramawijaya. Maka demikianlah, tepat tengah malam tanggal 16 bulan Caitra tahun 1293, prajurit-prajurit Majapahit di bawah pimpinan langsung Dyah Sangramawijaya berangkat menuju kota Daha. Prajurit-prajurit semuanya berjumlah sekitar 1.400 orang. Mereka terdiri dari laskar panah, laskar berkuda, laskar tombak ataupun laskar pedang.
Mereka berangkat dengan semangat menyala-nyala. Lembu Sora, Rangga Lawe, Kebo Anabrang, Banyak Kapuk, Sakawuni, Arya Kamandanu, Paklian Demung, dan Gajah Biru masing-masing memimpin 300 orang prajurit. Mereka bergerak secara diam-diam, tanpa suara dan tanpa menyalakan obor. Mereka menyusuri jalan-jalan rahasia di sekitar hutan Tari. Kadangkala mereka istirahat sejenak untuk melepaskan lelah, ataupun makan dan minum. Kemudian berjalan lagi. Setelah kurang lebih 2 hari dalam perjalanan, pada tanggal 19 bulan Chaitra 1293, pasukan Majapahit bertemu dengan bala tentara Tartar di tepi kota Daha. Bagaimana Tuan Panglima Ikumese? Nampaknya rencana kita berjalan cukup lancar. Benar, Tuan Sanggrama Wijaya. Nampaknya rencana kita ini berjalan cukup mulus. Hampir tak ada rintangan di tengah jalan. Bagaimana rencana selanjutnya Tuan Arya Wiraraja? Ya, saya kira kita bisa tetap berjalan di atas rencana semula Tuan Panglima. Oh ya, bagaimana dengan Tuan Panglima yang lain? Maksud saya, Tuan Panglima Kosing dan Tuan Panglima Sipi. Apakah mereka juga sudah berangkat dari desa Pacekan? Sudah, Tuan Wiraraja. Panglima Kosing sudah mengiring 20 perahu jung di tepian sungai Brantas ke arah hulu. Tapi mereka harus menunggu perkembangan selanjutnya untuk ikut bergerak menggempur kota Daha dari tepian sungai. Panglima Sipi juga sudah berangkat dengan 700 prajurit. Oh, kalau begitu nampaknya semua sudah beres. Tinggal menunggu saatnya saja untuk menyerang. Kapan saat itu Tuan Arya Wiraraja? Menurut laporan Telik Sandi, kota Kediri diperkuat dengan bala tentara yang jumlahnya cukup besar. Karena itu, kita akan rugi jika menyerang dalam keadaan gelap. Lebih baik kita menunggu fajar menyingsing untuk bergerak, Tuan Panglima. Bagaimana dengan peranan pasukan Majapahit, Tuan Wiraraja? Apakah masih tetap sesuai dengan rencana semula? Benar, Gusti. Pasukan Majapahit, karena mereka belum berpengalaman di dalam medan pertempuran, sebaiknya berdiri di garis pertahanan belakang. Tugas mereka hanyalah membokong prajurit-prajurit dari negara-negara bawaan Kediri yang ingin datang memperkuat bala tentara Kediri di dalam kota. Baru saja Arya Wiraraja selesai mengucapkan kalimat-kalimatnya, mendadak Lembu Sora muncul bersama Rangga Lawe. Ada apa, Paman Lembu Sora? Pasukan Kediri yang ditanam di kota Singasari sedang dalam perjalanan menuju kemari, Gusti. Mereka berjumlah kurang lebih 500 orang prajurit. Mereka dipimpin oleh Mantri Segoro Winotan. Nah, Gusti, agaknya pasukan Majapahit yang harus lebih dulu bekerja. Kalau begitu, ayo cepat, Paman. Kita hadang mereka. Kita jedat mereka di tengah jalan. Jangan sampai mereka memberikan bantuan ke kota Kediri. Baik, Gusti. Maaf, Tuan Panglima Ikumese. Kami terpaksa meninggalkan Tuan Panglima. Ada pekerjaan yang harus kami selesaikan sekarang juga. Silakan Tuan Sanggrama Wijaya. Memang benar apa yang dilaporkan oleh Lembu Sora. Baru saja dia Sanggrama Wijaya membawa pasukannya kurang lebih sejauh 20 pal dari tepi kota Daha. Mendadak mereka melihat iring-iringan pasukan Kediri di bawah pimpinan Mantri Segoro Winotan. Dia Sanggrama Wijaya segera memerintahkan pada Lembu Sora, Rangga Lawe, Rekrian Demung dan Gajah Biru untuk menemui pimpinan pasukan Kediri. Hai! Siapa kalian? Ayo minggir! Jangan menghadang perjalanan kami. Sabar Tuanku Mantri Segoro Winotan. Sabar. Aku tidak mempunyai waktu untuk berbicara dengan kalian.
Ayo cepat minggir, atau kalian berempat akan kugilas dengan pasukanku, ha? Mantri Segoro Winota, kami hanya ingin tahu kemana tujuan perjalanan kalian. Kurang ajar. Apa urusan kalian? Urusan kami ialah mencegah agar jangan sampai kalian pergi ke kota Daha sekarang ini. Berdebat. Ayo minggir. Jangan berburu nafsu, Segoro Winota. Apakah kalian tidak mengenal kami? Aku Lembu Sora. Dan di sebelahku ini keponakanku, Ranggalawe. Sedangkan yang dua orang lagi ialah Rekian Demung dan Gajah Biru. Bukankah kau sudah cukup lama mengenal kami? Tutup mulutmu. Tutup. Aku tidak kenal dengan orang-orang Majapahit. Segoro Winota, kau dan pasukanmu tidak perlu meneruskan perjalanan ke kota Daha. Kalau kau masih nekat, kalian semuanya akan binasa malam ini juga. Setan nalas kau Ranggalawe. Hai, ayo, sergap mereka. Bunuh saja keempat orang itu. Ayo. Begitu prajurit-prajurit Kediri bergerak untuk menyergap, Ranggalawe segera menarik kerisnya yang bernama Megalama. Keris itu mengeluarkan pamor berwarna kebiru-biruan. Itulah sebagai pertanda pada pasukan Majapahit yang berlindung di balik bukit, di bawah pimpinan Sang Gramawijaya, harus segera menggempur prajurit-prajurit Kediri di bawahnya. Maka berhamburanlah prajurit-prajurit Majapahit. Prajurit-prajurit Kediri menjadi salah tingkah. Apalagi setelah pasukan pemanah menghamburkan anak panahnya ke arah mereka. Prajurit-prajurit Kediri menjadi kebingungan. Mereka seketika pucar kacir. Sebagian lari tunggang langgang, dan sebagian besar yang lain roboh bersimbah darah. Mantri Segoro Winota berusaha memberikan perlawanan. Tapi akhirnya orang kepercayaan Jaya Katuang yang ditanam di kota Singasari itu binasa di tangan Ranggalawe. Mereka sudah dapat kita selesaikan, Paman Lembu Sora. Benar, Gusti. Berapa orang prajurit kita menjadi korban, Kakang Ranggalawe? 35 orang prajurit terluka parah, Gusti. 20 orang meninggal, sedangkan 60 orang lagi luka-luka ringan, Gusti. Baiklah. Bagi yang terluka parah, sebaiknya mereka tidak usah meneruskan ikut bertempur. Biarkan mereka merawat luka-lukanya dulu. Sekarang bagaimana rencana kita selanjutnya, Gusti? Kita tidak usah kembali ke tepian kota Daha untuk menemui bala tentara Tartar. Sebaiknya kita berkeliaran di sekitar daerah ini saja untuk mencegat dan membokong pasukan-pasukan dari negara bawahan yang ingin membantu pemerintah Kediri. Malam itu sangat lengang. Kota Daha diliputi kesunyian yang mencekam. Kabut tipis naik dari permukaan sungai Berantas, kemudian menyelimuti kota Daha dengan udara dingin. Di sepanjang jalan-jalan kota Daha, banyak prajurit-prajurit Kediri berkeliaran ke sana kemari untuk mengadakan perondaan. Mereka sama sekali tidak menyadari bahwa bahaya mengancam tak jauh dari mereka. Prajurit-prajurit jaga nampak terkantuk-kantuk di gardu-gardu penjagaan. Mendadak warna semburat merah nampak di ufuk timur, dan warna itu semakin menyebar di atas pucuk-pucuk pohon hutan tarik. Fajar pun mulai menyingsing. Arya Wiraraja bergegas berjalan menuju tenda perkemahan bala tentara Tartar. Dia melangkah ke arah sebuah tenda yang paling besar. Tapi mendadak, dari dalam tenda muncul Panglima Ike Mese. Arya Wiraraja buru-buru menemui pimpinan pasukan Tartar tersebut. Sudah tiba saatnya, Panglima. Fajar sudah menyingsing. Baiklah, Tuan Wiraraja. Kita akan segera bergerak. Tak lama kemudian, pasukan Tartar bergerak ke arah kota Daha. Bentrokan yang pertama terjadi di Gapura yang menuju kota Daha.
Pertempuran sengit pun segera berkobar. Kemudian disusul bentrokan di tempat lain. Pasukan Tartar terus bergerak maju mengadakan pendadakan, pembokongan, ataupun penyergapan di mana-mana. Prajurit-prajurit Kediri nampak seperti belum siap untuk bertempur. Mereka terkejut mendapat serangan yang sangat mendadak, dan akibatnya mereka banyak yang terbunuh. Tidak! Jangan! Jangan ambil kekuasaanku! Jangan robekkan payung kebesaranku! Jangan patahkan topaku! Pergi kau! Pergi! Pergi kau Sangramawijaya! Oh, jangan! Oh, jangan! Kanda Prabu! Jangan! Kanda Prabu! Jangan! Pergi kau Sangramawijaya! Kurang ajar! Pengkhianat! Tikus busuk! Dinda dia turut balik. Kanda Prabu harus segera bangun dan mengadakan persiapan. Ada apa, Dinda? Apa yang terjadi? Telah terjadi pertempuran di dalam kota Daha, Kanda. Prabu Jaya Katwang terkejut. Raja Kediri itu segera menggeliat bangun. Bergegas melangkah ke ruang pakaian. Dia segera menggunakan pakaian keprajuritan. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.